institusi agar ditindak tegas, apakah itu proses etik maupun pidananya. Apalagi kalau kemudian motifnya kemudian ternyata dilakukan terhadap hal-hal yang selama ini kita anggap mencederai institusi. Saya minta siapapun, apapun pangkatnya, tindak tegas. Terima kasih Anda masih di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, jenazah Kasat Reskrim Solok Selatan Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar dimakamkan di Taman Pemakaman Umum TPU Siri Napese dengan upacara kedinasan Polri Minggu pagi. Isak tangis sang ibu tak terbendung saat jenazah Kompol Anumerta Rianto Ulil hendak dimakamkan secara kedinasan Polri di Taman Makam Siri Napese, Makassar. Upacara pemakaman dipimpin langsung oleh Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Yudiawan Wibisono dan dihadiri sejumlah keluarga, kerabat hingga perwakilan Polda Sumatera. Tembakan salvo menandai turunnya jenazah ke liang lahat sekaligus menjadi tanda penghormatan terakhir kepada Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar yang dianggap berjasa karena gugur dalam tugas. Keluarga Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar menyatakan seluruh pihak keluarga merasa sedih, marah dan kecewa atas kehilangan Rianto Ulil. Kemarahan pihak keluarga karena yang menghilangkan nyawa korban bukan orang lain, tetapi rekan di tempat tugasnya sendiri sesama anggota Polri. Pihak keluarga berharap Kapolri dan seluruh jajaran Polri dapat menegakkan keadilan dalam proses hukum penembakan yang merenggut nyawa Kompol Anumerta Rianto Ulil. Kami sangat sedih. Kami juga sangat marah sebenarnya. Marah dan kecewa. Marah karena ternyata kalau seandainya Anandarian mungkin gugur dalam pelaksanaan tugas menghadapi secara langsung pelanggar hukum, mungkin marah kami tidak seperti ini. Namun dia gugur justru di tempat yang seharusnya dia merasa aman. Kapolda Sumbar Irjen Suharyono segera memeriksa Kapolres Solok Selatan terkait insiden penembakan yang dilakukan AKP Dadang Iskandar terhadap Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar. Sebagai komandannya langsung, Kapolres Solok Selatan seharusnya mengetahui kegiatan anak buahnya termasuk dugaan konflik internal di dalamnya. Tentunya juga Kapolres Solok Selatan akan kami mintai keterangannya juga. Karena yang sebagai komandannya langsung di Polres itu pastinya akan tahu persis bagaimana staf-stafnya, kinerjanya termasuk prestasinya, atau mungkin ada konflik of interest, kita belum mendalami itu. Ya, pastinya dalam proses pendalaman ini mohon waktu untuk kami nanti infokan selanjutnya. Berapa orang diperiksa, Pak? Sementara itu, Walhi Sumbar menilai kasus polisi tembak polisi di Kabupaten Solok Selatan bukan sekedar konflik internal kepolisian, melainkan pertarungan negara melawan pelaku kejahatan lingkungan. Kasus polisi tembak polisi ini memperlihatkan bukti nyata keberadaan tambang ilegal dan pelaku kejahatan lingkungan di Sumatera Barat sangatlah kuat, hingga bisa menjadi penalu di tubuh institusi penegak hukum. Karenanya Walhi Sumatera Barat berharap Kapolri mengambil alih kasus tersebut dan menjadikannya sebagai momentum bersihkan tubuh Polri dari pelaku kejahatan lingkungan. Pandangan Walhi Sumatera Barat, kasus ini mengkonfirmasi ulang pelaku kejahatan lingkungan lebih kuat dibanding negara. Bahkan di lingkungan kantor penegak hukum, Polres Solok Selatan, penjabat penegak hukum Kadekstrim Solok Selatan bisa dihabisi oleh polisi yang diduga bagian dari atau backingan kejahatan tambang. Selain itu, kasus ini seakan mengkonfirmasi rahasia umum kejahatan lingkungan tambang ilegal di backing oleh oknum-oknum penjabat.
Dan saudara, untuk membahas kasus polisi tembak polisi yang diduga terkait dengan backing tambang ilegal, kita sudah bergabung dengan Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim dan juga Reza Indragiri, pakar psikolog forensik. Selamat petang Bang Reza, Pak Yusuf, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Yusuf, ini kan hari ini Kompolnas datang ke Sumatera Barat. Apa hasil temuan terakhir? Ya, ini kan baru sampai ya tim Kompolnas hari ini di Polda Sumut, masih dalam proses mendapatkan klarifikasi, penjelasan. Nah, ada dua hal sesuai hasil kami bersama Ketua Kompolnas Pak Budi Gunawan. Pertama, kronologi peristiwanya itu sebenarnya apa? Nah, ini kembali ke belakang. Sebelumnya kami juga sudah memberikan saran ke Polda Sumbar agar dimintakan klarifikasi ke Kapolres, Wakapolres itu yang mengendalikan hari-harinya, tahu tidak apakah ada masalah pribadi atau masalah lain. Nah, yang kedua itu kronologinya yang akan kita dalami dan gali. Yang kedua, pendalaman motif. Nah, pendalaman motif penembakan itu kita melihatnya kok begitu cepat, itu pelatuk ditarik dor. Nah, mental apakah ada... Tapi ini kan kalau dari informasi yang beredar memang penembakan itu berdekatan waktunya dengan penangkapan pelaku tambang galian C. Iya, informasi awal yang sudah kita dapatkan pada hari Jumat itu terkait dengan pengusutan dugaan galian C ilegal. Nah, apa kaitannya dengan oknum Kabak Ops ini yang perlu kami dalami sehingga akar masalahnya harus ketemu gitu, harus ketemu apakah memang ada pembackingan yang dilakukan oleh oknum ini terhadap galian C ilegal yang sedang diusut oleh Satreskrim Solok. Ini kan harus didalami bagaimana dengan pengendalian dan kontrol yang dilakukan oleh Kapolres, Wakapolres sebagai pimpinan dan atasannya yang itu memiliki fungsi dan tanggung jawab pengawasan melekat terhadap bawahannya. Ini yang perlu kami dalami terkait dengan motif sedalam-dalamnya. Bang Reza, kalau melihat kasus-kasus seperti ini, konflik di internal, ini biasanya sudah terlihat tanda-tanda beberapa bulan atau beberapa hari sebelumnya tidak? Ya, kalau mau paling aman, paling mudah memang bagaimana kemudian situasi atau peristiwa ini dinarasikan sebagai konflik pribadi, ada gangguan mental, dan seterusnya. Niscaya tidak akan merembet kemana-mana dan relatif akan menjaga nama baik institusi. Tetapi kalau kemudian ingin merespon apa yang sudah menjadi kecurigaan publik selama ini, maka otoritas penegakan hukum, baik itu kepolisian maupun Kompolnas menurut saya, perlu secara jujur, secara terbuka, ingin menerapkan teori apel busuk, atau menerapkan teori gentong busuk. Yang saya maksud adalah ketika terjadi peristiwa-peristiwa semacam ini, maka kita sering sekali menggunakan kata oknum, oknum, dan oknum. Namun ketika narasi yang diangkat adalah backing aparat terhadap tambang liar atau seterusnya, maka terus terang saya tidak bisa mengesampingkan sama sekali kemungkinan adanya penerapan teori gentong busuk. Artinya ini bukan lagi ulah oknum per oknum, tapi barangkali merupakan sebuah kejahatan sistemik yang sudah berurat akar di institusi penegakan hukum itu sendiri. Nah, kembali, kalau ingin diselesaikan dengan cara yang tanda petik paling gampang, tidak merembet kemana-mana, relatif lebih bisa menjaga nama baik institusi, maka silakan saja disimpulkan sebagai masalah pribadi dan ada gangguan mental di dalamnya. Tapi kalau betul-betul ingin menuntaskan sebagaimana yang kemudian jadi sorotan dan kegelisahan publik selama ini, maka menurut saya tadi, silakan dicek apakah ini ulah oknum, ataukah ini merupakan kejahatan sistemik yang berurat akar dalam institusi penegakan hukum. Jadi Anda menyimpulkan kalau memang ingin memperbaiki tubuh Polri secara menyeluruh, tidak ada ditutup-tutupi lagi seperti itu dengan kamuflase gangguan mental? Tadi, sahabat dari Walhi sudah menyebut ini sebagai sebuah rahasia umum. Saya asumsikan bahwa Walhi Sumatera Barat sudah melihat situasi dengan secara terang benderang. Ditambah lagi dengan adanya sedikit banyak nada keputusasaan dari masyarakat setempat ataupun Walhi ketika ingin mendorong otoritas penegakan hukum untuk setuntas mungkin mengungkap adanya kejahatan-kejahatan lingkungan
yang konon juga ada di dalam atau di balik peristiwa yang satu ini. Namun, saya juga tidak bisa tutup mata terhadap kemungkinan yang disebut sebagai curtain code atau kode tirai. Kode tirai adalah sebuah istilah yang sangat menyakitkan hati tentang subkultur menyimpang, di mana aparat penegak hukum justru saling tutup, saling melindungi satu sama lain. Ini mungkin bisa diungkap atau dibongkar. Oke, Pak Yusuf, bagaimana jika memang disebut bahwa ini adalah kejahatan yang sistemik, adalah rahasia umum soal backing-membacking tambang ilegal, lalu bagaimana Kompolnas akan membantu mengawasi penuntasan kasus ini? Yaitu tadi dua hal yang sudah kami sampaikan, kronologi peristiwanya, di belakang sebelum peristiwa menembak yang begitu brutal itu apa sesungguhnya. Yang kedua, ini perbuatannya sudah ada, fakta hukum pidananya itu sudah ada, maka ini diusut hanya kami. Tapi Pak Yusuf, jika memang betul ada temuan kejahatan yang sangat sistemik dan juga merupakan bagian dari rahasia umum, apakah tidak bisa digali dari situ untuk membongkar apa yang sudah terjadi? Karena ini adalah sebenarnya pintu masuk untuk melihat kasus ini secara menyeluruh, tidak berhenti sampai ditersangka saja. Ya, makanya motif, ya sekali lagi, motif perlu kami dalami secara komprehensif agar akar masalahnya itu ketemu. Dan ini harus ada solusi ke depan untuk bisa mencegah ini tidak terjadi lagi. Ini kan harus tahu gitu. Sementara informasi yang kita terima, yang ini sedang dilakukan pendalangan, ada kaitannya dengan pengusutan Satreskrim terkait dugaan galian C. Apakah hubungannya, kaitannya dengan oknum Kabak Ops ini, itu yang akan kita dalami. Apakah yang bersangkutan membackingi itu, apakah yang bersangkutan melaksanakan itu. Nah, sementara dalam fakta juga, oknum ini juga sudah mau menjelang pensiun tahun depan mungkin. Nah, apakah ada masalah mental, mau mendekati pensiun dan sebagainya? Tentu dari sisi usia, sebenarnya kematangan mentalnya sudah ada. Atau ada faktor-faktor lain. Ini yang perlu kami dalami, mendapatkan fakta-fakta, dan tentu kami pastikan bahwa ini benar-benar diusut tuntas, tidak ada yang harus ditutup-tutupi, harus clean and clear di dalam pengusutan peristiwa ini. Bang Reza, kalau memang tersangka ini kan memang sudah menjelang pensiun dan memang Anda tadi menyebutkan jika memang ini kejahatan sistemik, ada tidak indikasi jika tersangka ini yang memang disebut yang dikorbankan supaya tidak terbuka secara lebih luas lagi kasus tambang ilegal? Ya, tadi saya katakan, sayang beribu sayang, di lembaga-lembaga penegakan hukum di seluruh dunia bisa dikatakan demikian, itu mewabah yang diistilahkan sebagai kode tirai, yaitu subkultur menyimpang di mana para aparat itu saling menutup-nutupi satu sama lain aib, penyimpangan, kesalahan, pelanggaran, bahkan kejahatan dilakukan oleh sesama kolega. Mendobrak tirai semacam ini memang sulitnya luar biasa. Oleh karena itu, saya berpandangan barangkali akan lebih menjawab ekspektasi publik apabila investigasi atas kasus ini juga melibatkan pihak eksternal, pihak yang merepresentasikan masyarakat, sehingga syakwa sangka ataupun rasa sanksi masyarakat akan terjawab oleh keterlibatan pihak eksternal tersebut. Dengan segala hormat saya ke seluruh otoritas penegakan hukum, wabil khusus Polri dan juga Kompolnas, skeptisisme terhadap objektivitas dalam kerja-kerja investigasi internal itu selama ini sudah mendapat sorotan luas dari masyarakat. Betapapun Polri, Kompolnas bekerja keras untuk mengungkap hingga akar-akarnya, tetapi saya pikir bahwa selama tidak melibatkan pihak eksternal, maka rasa sanksi itu, skeptisisme itu akan terus tebal. Oke, Pak Yusuf akan melibatkan eksternal tidak kalau memang tujuan utamanya adalah membongkar soal membackingi tambang ilegal ini? Ya, apa yang disampaikan oleh Bung Reza tadi itu adalah tantangan bagi Kompolnas untuk maksimal Kompolnas sebagai pengawas eksternal. Pengawasan yang kami lakukan itu kan memang sasarannya ya integritas dan kinerja anggota dan pejabat Polri. Tanggung jawab kami memastikan anggota oknum Kabak Ops ini benar-benar dituntaskan. Apapun permasalahan-permasalahan yang di belakangnya itu kami akan awasi, kami pastikan sekali lagi ini diusut secara tegas, secara profesional, tidak ada yang perlu ditutup-tutupi.
memastikan. Tapi dari Kompolnas sudah turut memeriksa tidak jalur komunikasi baik itu antara korban dan pelaku, apalagi korban sebelumnya sempat curhat kepada ibunya bahwa ia ingin keluar dari institusi Polri. Ya, ini bagian dari kronologi yang perlu kami gali dan dalami di dalam turun langsung ke Polda Sumbar. Kami juga akan melihat bagaimana proses hubungan selama ini di internal Polres Solo, Kapolres, Wakapolres, dan seluruh jajaran pejabat utama ini Polres itu terkait dengan kasus yang dilakukan oleh Satreskrim pengusutan dugaan galian C itu juga bagian yang kita dalami. Apakah itu menjadi pembicaraan di tingkat pimpinan Polres pada saat itu semuanya kita gali agar ketemu motif. Kapan targetnya kira-kira ada hasil temuan terbarunya nih Pak Yusuf? Ini kan hari ini baru sampai, nah bisa saja besok apabila diperlukan melihat TKP, kan TKP-nya perlu dilihat, tapi semuanya itu dari apa yang dijelaskan nantinya kami terus menggali apa sebenarnya yang menjadi persoalan itu akan kita lihat dan tentu kami pastikan Polda Sumbar transparan dan akuntabel di dalam mengusut kasus ini. Bang Reza, menurut Anda singkat saja, selain Kompolnas yang bisa membantu mengawasi penanganan kasus ini, lembaga eksternal apa saran Anda yang bisa ikut membantu dan juga ikut mengawasi? Sebetulnya ada 3 bentuk atau 3 format investigasi yang bisa dilakukan. Pertama sifatnya internal, yaitu oleh Polri sendiri. Yang kedua adalah yang sifatnya lintas kelembagaan, baik Polri maupun Kompolnas maupun lembaga-lembaga penegakan hukum atau lembaga di badan pemerintahan lainnya. Tapi menurut saya format ketiga adalah sekali lagi yang paling representatif, yaitu melibatkan representasi masyarakat untuk ikut masuk melakukan investigasi, tidak hanya terkait dengan terbunuhnya almarhum, tetapi juga mengungkap tuntas seberapa jauh apa yang tadi saya sebut sebagai teori gentong busuk, kemungkinan kejahatan sistemik sudah berurat akar di otoritas penegakan hukum, dalam kurung khususnya Polda Sumbar. Baik, terima kasih Bang Reza Indragiri, pakar psikologi forensik, dan juga Pak Yusuf Warsim, komisioner dari Kompolnas, sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore. Selamat sore. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan kami hadirkan selepas jeda. Menghitung hari menuju Pilkada serentak, selain harus memastikan